Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Asy-Syahid yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan karunia kepada kita semua, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Di antaranya nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, nikmat kondisi normal, nikmat Islam dan iman yang ada di dada kita. Nikmat sehat dan juga nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan beberapa kenikmatan ini menjadi peluang yang kaitan untuk kita, yaitu kita banyak atau kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan juga kesempatan kita untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh. Wa la tamutunna, dan kalian jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian betul-betul dalam kondisi Islam. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mentakdirkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih di bab al-jamaah wal imamah, masih
masih ada sisa beberapa hadis. Dan saya baca dulu hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafna minatu, yaitu mewakilkan Ibnu Ummi Maktum yang umum nasa, menjadi imam bagi manusia. Wa huwa a'ma, dan dia kondisinya adalah buta. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Dawud. Wanahu Ibnu Hibban an Aisyah, dan hadis yang sama dari Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika karena sebuah kepentingan, maka Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam bagi manusia di dalam sholat, sementara beliau dalam kondisi seorang yang buta. Dan ini kembali kepada jadi Ibnu Ummi Maktum, atau juga yang dipanggil dengan Abdullah bin Ummi Maktum, itu adalah seorang sahabat yang termasuk awal-awal masuk Islam. Ada sebuah peristiwa yang sampai ditulis di dalam Al-Quran, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang fokus mendakwai tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang yang berpengaruh dari orang-orang Quraisy. Harapan apa? Harapan Rasulullah SAW kalau ada dari mereka itu yang kemudian masuk Islam, diharapkan Islam itu akan menyebar dengan cepat, seperti itu. Jumlah orang Islam semakin banyak, maka beliau kemudian fokus mendakwai mereka. Nah, ketika beliau sedang mendakwai mereka, ternyata Ibnu Ummi Maktum ini datang di tempat itu dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, alimni mimma 'allama Allah, katanya begitu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Sampai mengulang beberapa kali, karena apa? Rasulullah SAW ada perasaan tidak nyaman, tidak nyaman. Mungkin Rasulullah SAW juga berpikir, ini dianggap sebagai suatu gangguan. Karena apa? Beliau lagi fokus tadi mendakwai orang-orang yang berpengaruh. Sementara
beliau adalah orang yang miskin, orang yang buta, orang yang tidak punya pengaruh di masyarakatnya, sehingga Rasulullah SAW kemudian berbuka masam, ya, seperti itu. Seakan-akan itu menjadi ya, menghalangi atau ya tidak nyaman seperti itu. Sampai kemudian turun surat Abasa. Allah SWT berfirman, Abasa wa tawalla. Dia berbuka masam dan kemudian berpaling. Anja'ul a'ma, ketika datang padanya orang yang buta. Dan selanjutnya, nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Menganggap beda objek dakwahnya, menganggap orang-orang yang punya pengaruh itu lebih baik daripada orang yang buta dan juga miskin, seperti itu. Maka ini Allah SWT kemudian menegurnya. Jadi siapa saja yang ingin baik itu berarti di hadapan Allah SWT itu sama, di hadapan kita juga sama. Nggak usah pilih-pilih, ya. Orang kaya didulukan, ya. Orang yang berpengaruh didulukan, tidak. Ya. Maka Allah SWT kemudian menegurnya dengan teguran yang ya, luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah ya, sedikit kisah dari ya, Ummi Maktum. Ya. Nah, Ummi Maktum ini pernah diminta untuk mewakili Rasulullah SAW, yaitu mengimami manusia, ya, mengimami orang-orang yang ada di Madinah karena sebuah kepentingan. Mungkin juga Rasulullah SAW berangkat perang, seperti itu. Ada kemungkinan begitu. Ya. Sementara Ibnu Ummi Maktum ini, ya, beliau meskipun orang yang baik, hanya persoalannya ya, berperang kan susah karena beliau dalam kondisi buta. Maka kemudian diminta untuk menjadi imam di ya, Masjid Nabawi, sementara beliau buta. Nah, dari hadis ini ya, yang bisa kita ambil dari pelajaran adalah bahwa orang itu buta kan berarti kan cacat, ya. Itu bisa menjadi imam, seperti itu. Bisa menjadi imam, bisa menjadi pemimpin sholat. Bahkan ada di sebagian syarah yang saya baca atau penjelasan yang saya baca, ya, mungkin juga tidak hanya imam ya, ketika sedang sholat, tapi juga dia menjadi ya, imam secara umum ketika Rasulullah SAW tidak ada, seperti itu. Ya, wallahu alam bishawab. Ya, makanya kadang-kadang ada yang bertanya di antara jamaah, bagaimana kalau ada orang yang sudah sangat tua, ya, kemudian kondisi sholatnya itu sudah tidak gerakan-gerakannya sudah tidak normal lagi, seperti itu. Itu karena tuanya, seperti itu.
bisa nggak menjadi imam? Ya. Maka hal ini ya perlu dilihat dari kemaslahatannya. Kalau seumpama ya, bahwa ya, tidak normalnya orang tersebut ya, tidak menjadi penyebab makmumnya itu mengikuti tidak normalnya, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau itu dianggap sebagai contoh kemudian orang mengikuti gerakannya, maka itu ya, sebaiknya tidak dilakukan. Dan memang ya, yang baik ya, mestinya ya, orang atau tokoh tadi ya, yang kemudian dalam kondisi seperti itu ya, bisa kemudian mewakilkan kepada orang lain yang bisa berdiri lebih normal ya, seperti itu, bisa berdiri lebih normal. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ya, sakit, kemudian ya, mewakilkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Meskipun pernah juga, sebagaimana dalam riwayat hadis yang sudah kita bahas, ya, ketika Abu Bakar imami, tiba-tiba Rasulullah SAW datang ya, di sampingnya, di samping kirinya. Kemudian Abu Bakar mundur sedikit, Rasulullah SAW kemudian menjadi imam ya. Rasulullah sholat dengan duduk, Abu Bakar sholat dengan berdiri ya. Abu Bakar ya, melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan komando Rasulullah SAW, dan masyarakat mengikuti sholatnya Abu Bakar, yaitu dengan berdiri ya. Yang memang agak ribet, tapi yang jelas bahwa di dalam hadis ini memberikan rekomendasi bahwa orang yang buta itu bisa menjadi imam ya, seperti itu. Karena apa? Ya, yang pertama, Ibnu Umi Maktum itu bacaannya bagus, suaranya juga indah ya. Sebagaimana ya, dalam riwayat yang lain, Ibnu Umi Maktum itu disuruh adzan waktu fajar ya. Yaitu adzan yang kedua, yang adzan yang pertama itu dilakukan oleh Bilal bin Rabah ya, yang kemudian ditambahkan dengan as-salatu khairun minan naum ya, seperti itu. Terus masyarakat menunggu, ketika sudah masuk subuh, maka orang-orang yang ada di masjid itu mengingatkan kepada umat ini sudah datang ajar. Beliau kemudian berdiri dan kemudian adzan ya, seperti itu. Jadi beliau orang yang bacaannya bagus dan juga suaranya indah. Bahkan dalam penjelasan yang lain, beliau termasuk orang yang alim ya, yang mengerti tentang agama yang lebih baik ya, dibanding dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Termasuk ulamanya sahabat ya, meskipun tidak terkenal sebagai ulama. Saya juga baru membaca kok beliau dikatakan sebagai ulama gitu ya. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi itu saya kira tentang ya, dibolehkannya orang yang buta untuk menjadi imam ya, karena kebaikan bacaannya ya, kemudian juga karena beliau adalah orang ya,
seorang sahabat yang baik dalam perilakunya, ya. Hanya saja ada yang mengatakan jika seseorang itu buta kemudian dia tidak bisa menjaga persoalan kebersihan, itu kelihatannya dihindari, ya, dihindari. Ya. Tapi kalau memang dia terjaga dari itu semuanya, ya, terjaga dari najis dan lain-lain, maka itu sesuatu yang tidak ada halangan seperti perbuatan. Ya, kemudian hadis berikutnya, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sallu ala man qala la ilaha illallah. Ya. Salatlah, ya, terhadap orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Daraqutni, diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, ya, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa ketika ada orang yang meninggal, orang itu kita sholati atau tidak, ya. Maka di sini diperintahkan bahwa kita disuruh mensholati orang yang meninggal, ya, karena dia termasuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Maksudnya, ya, orang yang Islam, orang yang Islam, seperti itu. Berarti apa? Ketika ada orang meninggal dan dia disebut sebagai orang Islam, maka ada kewajiban, ya, fardu kifayah bagi masyarakat di sekitarnya untuk mensholati orang tersebut. Seperti itu. Dan ini memang para ulama juga sepakat begitu, ya. Hanya, ya, kalau ada orang Islam tapi dia jahat, ya, jahat sekali, atau dia meninggal, ya, karena bunuh diri, ya, disolati atau tidak, ya. Maka memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, ya, seperti apa namanya, ada sebagian yang mengatakan bahwa tetap disolati, ya. Ini pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, ya, tetap disolati, ya. Tapi ada yang mengatakan, ya, tidak perlu disolati, ya. Dan ada juga ulama yang mengatakan tidak perlu disolati karena apa? Itu sebagai satu bentuk apa namanya, agar orang tidak melakukan seperti itu. Jangan melakukan kejahatan, ya. Karena nanti kalau mati nggak disolati, ya. Atau jangan, ya, sampai orang itu putus asa dan bunuh diri, nanti kalau mati nggak disolati. Nah, kalau, ya, lahirnya kan dia orang Islam, hanya saja, ya, kalau yang bunuh diri tadi dia meninggalnya dengan cara yang tidak baik. Begitu pula orang yang jahat, ya, kepada masyarakat lahirnya dia Islam, ya. Bahkan mungkin juga dia
terlihat sholat dan lain-lain. Ya. Meskipun dia pelaku kemaksiatan. Ya. Karena kita tidak boleh mengkafirkan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kecuali ada sesuatu yang jelas ya, bahwa dia kafir. Jadi selama tidak jelas kekafirannya, ya, kita ragu antara dia Islam atau kafir, kita ambil Islamnya, seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik atau Abu Hanifah, saya lupa di antara dua imam ini, itu pernah mengatakan bahwa ketika kamu melihat ada orang ya, di mana ya, ketika dilihat bahwa orang itu keislamannya ya, hanya jadi sebenarnya dia kelihatannya orang tidak Islam, tapi kita ragu ya. Ada keraguan apa iya dia kafir begitu. Maka katanya disuruh mendahulukan bahwa dia adalah Islam, masuk dalam posisi Rasulullah. Ya, mengafirkan orang lain itu ya, sesuatu yang hendaknya kita semuanya hati-hati. Ya. Menganggap orang itu musyrik contohnya, hati-hati. Orang itu ahli bid'ah juga itu harus hati-hati. Ya. Kadang-kadang ada orang gampang ya, menghubungi orang lain, nah, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Itu ya, yang paling tahu adalah Allah SWT ya. Dan itu bukan urusan kita ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir sementara orang itu ternyata tidak kafir, maka kata-kata kafirnya itu kembali kepada orang yang menghubungi itu. Jadi sangat berat ya. Makanya kita harus hati-hati ya, mengatakan kafir ya, mengatakan munafik ya. Ya, meskipun ada orang yang punya sifat-sifat munafik ya, tapi kita nggak bisa ya, kemudian menyebut secara khusus orang tersebut katakan itu orang munafik gitu, nggak boleh ya, menyebut orang tertentu itu nggak boleh. Tapi kalau kita bicara secara umum, kalau orang-orang itu memiliki sifat kayak begini, berarti dia munafik, itu nggak apa-apa. Jadi tidak langsung kepada objek ya. Biar itu menjadi sebuah pelajaran ya. Tapi kadang-kadang orang itu kemudian ya, di dalam dirinya mengaplikasikan kepada orang lain gitu ya. Ternyata orang ini suka bohong ya. Orang ini ya, janji tapi tidak menepati ya. Orang ini ya, ketika dapat amanah kemudian dia ya, suka khianat gitu ya. Maka dalam hati kita berpikir berarti orang ini ya, munafik gitu. Kalau dalam hati saja, batin saja, itu saya kira nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah apa yang di batin kita kemudian kita ucapkan kepada orang lain dengan mengatakan si fulan ini munafik gitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau orang itu batin ya, sendiri-sendiri ya, itu ya, tidak apa-apa. Karena apa itu
tidak menjadi fitnah. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Ya. Ayatul munafiqi salatun. Ya. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia suka bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, kemudian dia mengingkari, ya, tidak menunaikan janjinya, kosong, ya, omongnya omong kosong. Kemudian wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah, ya, dia berkhianat, ya, tidak melakukan amanah itu dengan baik. Ya, makanya sekali lagi bahwa memang Rasulullah SAW menunjukkan begitu untuk apa? Terutama untuk kita masing-masing diri kita. Ya. Kita jangan sampai, ya, memiliki sifat yang seperti itu. Dan yang kedua, kalaupun kemudian kita melihat ada orang punya sifat seperti ini, ya, kita mungkin boleh batin, ya, ini hanya dia orang munafik gitu, ya. Seperti itu. Dan itu bisa juga, ya, apa namanya, ya, sebagai contoh, ya, di dalam apa persoalan nawaqidul Islam, ya, hal-hal yang membatalkan Islam, itu di sana ada, ya, poin yang mengatakan bahwa kalau ada orang Islam membantu orang kafir, ya, untuk memusuhi orang Islam, itu dikatakan kafir orang itu. Seperti itu. Ya, karena apa mestinya kalau orang Islam ketika dimusuhi orang kafir kita harus malah menolong gitu, gitu, ya. Tapi ini enggak, ya. Ya. Dia malah mengkali dengan, ya, musuhnya orang Islam, maka orang itu dikatakan kafir. Itu juga seperti itu, ya. Kita paling-paling hanya bisa, ya, bicara secara umum. Kita tidak boleh kemudian apa namanya menghubungi, ya. Ya, seperti, ya, kondisi kita sekarang, ya, umat Islam, ya, dengan adanya, ya, perang di Gaza, ternyata begitu, ya. Ada, ya, sebagian pimpinan Islam itu yang memang, ya, bukan tidak sekedar membiarkan, tapi malah memberikan kesempatan gitu pada Israel. Karena sudah ada ini, sudah damai dengan Israel, seperti itu. Ada normalisasi. Kalau Indonesia kan tidak ada normalisasi. Kalau normalisasi itu ditandai dengan adanya, ya, kedutaan besar di negara tersebut, seperti itu. Normalisasi yang resmi. Ya, Arab itu yang sudah normalisasi adalah Bahrain, Maroko, Mesir, ya, seperti itu. Itu sudah normalisasi. Ya, makanya, ya, kita kembali kepada Allah SWT kalau hal seperti itu. Tapi yang jelas di poin, salah satu poin daripada yang membatalkan Islam itu begitu. Kalau ada orang yang kemudian dia bertolong menolong terhadap memusuhi orang Islam, ya, dia bantu orang kafir yang, ya, memusuhi umat Islam.
sehingga ya, biar apa namanya tidak terjadi fitnah, maka ya, kita sebaiknya nggak usah memberikan hukum, hanya persoalannya itu sesuatu yang berbahaya gitu ya. Kita jangan sampai seperti mereka. Meskipun ada juga ya ulama besar ya, di Mauritania itu yang menyebutkan kayak Muammar Gaddafi ya, dan dia menunjukkan tentang kenapa dikatakan apa keluar dari Islam. Beliau menunjukkan, termasuk juga As-Sisi ya, Mesir ya, dia juga mengatakan seperti itu, dianggap keluar dari Islam. Karena secara hukum seperti itu, meskipun ya tadi itu istilah ulama seperti itu ya. Nah dalam rangka agar apa namanya kita terhindar dari fitnah ya, terjadinya sebuah perpecahan ya, saling memusuhi ya, akhirnya semakin terjadi satu permusuhan di antara kita, maka ya, hal itu perlu kita hindari ya. Termasuk masalah orang munafik ya. Dan sebutan munafik itu berat, Hadirin yang dirahmati Allah, ya, ini saya lanjutkan sedikit. Wasallu khalfaman qala la ilaha illallah, dan salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bisa menjadi imam sholat. Maksudnya boleh orang itu sholat di belakangnya. Ya. Tapi kalau dia kemudian dinobatkan menjadi imam masjid, itu tidak boleh. Hanya saja ketika dia sedang sholat ya, karena bukan dinobatkan jadi imam, beliau memang ada di situ, kemudian sedang sholat, kita boleh mengikuti di belakangnya. Kalau imam masjid itu karena menjadi apa namanya, menjadi contoh ya, kita memilihnya tentunya memilih orang-orang yang memang bisa dijadikan contoh. Ya, tapi tadi kok tiba-tiba ada imam, dia kemudian menjadi imam, kita boleh enggak? Maka dari hadis ini dikatakan bahwa kita boleh. Ya. Bahkan ada ya, tabiin ya, gubernur apa namanya khilafah ya, Umayyah, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia itu membunuh orang itu gampang banget. Dia mau bunuh aja gitu. Terkenal dengan Safa ya, pembunuh. Tapi dia jadi gubernur. Sehingga sekaligus juga ketika sholat jadi imam. Boleh nggak orang sholat di belakangnya? Ternyata Ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab itu masih mendapatkan apa namanya, ketika orang jadi gubernur dia masih hidup gitu. Pernah beliau sholat di belakangnya. Artinya apa? Bahwa itu boleh. Termasuk juga ada sahabat yang sholat di belakang orang yang ya, dicurigai bahwa dia masih suka minuman keras. Ya, wallahu a'lam, yang jelas seperti itu. Ya. Itu adalah ya, sebagian sahabat ya, melakukan itu. Artinya apa? Ketika sahabat melakukan seperti itu berarti beliau membolehkan seperti itu. Tapi bagaimana kalau kemudian kita merasa gak nyaman dengan seperti itu ya? Gak ada masalah juga, gak usah sholat di belakang gitu. Kalau orang sudah kelihatan jelas-jelas gak baik gitu. Makanya
dianjurkan dalam cara menentukan imam masjid itu, ya, hendaknya kita memilih orang, tidak sembarang orang kemudian bisa kita jadikan imam masjid. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf, dan mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.